Halo, selamat sore teman Facebook Pos Belitung. Saya Adelina Nurmalita Sari, jurnalis Pos Belitung. Saya bersama rekan-rekan hari ini datang ke, bisa kita lihat di belakang tuh udah ada tulisan pantang pulang sebelum padam. Nah, kalian pasti udah tahu nih. Ya, kita lagi ada di kantor BPBD dan Pemadam Kebakaran atau Damkar Kabupaten Belitung. Nanti kita akan lihat ke dalam ada apa aja sih nih di dalam dan ada siapa aja nanti yang akan kita temui. Nah, pokoknya ikutin terus perjalanan kita hari ini. Yuk, nanti kita masuk ke dalam. Ini kantornya kita bisa lihat nih ada bangunannya, ada biru putih dan juga ada di depannya tuh ada jargon pantang pulang sebelum padam. Wah, itu jargon yang akrab sekali sama Damkar tentunya. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Kita bisa ketemu sama siapa nih, Pak Henry atau? Langsung, iya kita dari Pos Belitung Pak. Iya. Nanti kita langsung dengan Pak Henry aja. Langsung Pak Henry, oke boleh. Gimana nih Pak? Kita masuk ke dalam ruangannya. Langsung ya. Assalamualaikum Bapak, selamat sore, kita dari Pos Belitung nih Pak. Silakan masuk. Iya. Silakan masuk. Wah, ini kita ketemu nih sama yang punya ya Pak. Di mana? Saya di sini sebentar. Kita ngobrol-ngobrol sebentar Bapak. Ini Bapak Henry. Ya. Bapak ini sebagai Saat ini saya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung. iya. Di mana pemadam kebakaran dan penyelamatan ini merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana. Gitu. Oh ya, di Kabupaten Belitung ya, Ya, Pak. Kabupaten Oke. Belitung. Dipasang dulu boleh Pak. Ya. Pak boleh ini dong kita cerita nih ada kalau misalnya di Damkar itu ada boleh orang tuh ada pengaduan apa gitu Pak biasanya? Ya, memang suatu bencana tidak akan bisa kita ketahui tanpa adanya laporan kan tentunya. Iya. Apalagi khususnya bencana kebakaran. Oleh karena itu di sini pun sudah menyiapkan nomor telepon yang khusus kan. Iya. Nah, jadi nanti bisa menghubungi Damkar di 113 kan, di 079 113 dan mereka dapat menginformasikan bahwa di mana letak kebakaran, di jalan apa misalnya kan, apa yang terbakar, apakah rumah atau lahan atau hutan begitu. Oke. Selain kebakaran Pak, mungkin ada aduan lain mungkin? Banyak sekali. Jadi yang terkait dengan penyelamatan ini banyak sekali. Seperti misalnya ada hewan ternaknya yang masuk ke sumur. Oke. Nah, ada juga misalnya orang yang jenis ular telah pernah dibantu oleh Damkar Belitung ya, untuk diambil dan dilepaskan kembali ke habitatnya di hutan luas. Dan selain dari itu juga baru-baru ini ada sesuatu yang menghebohkan juga kami di sini. Apa tuh, yaitu Pak? orang yang memakai cincinnya trik ya, terlalu kencang sehingga sulit untuk dibuka. Oke, dan itu dan larinya ke kita juga. Nah, alhamdulillah teman-teman ya bisa bantu untuk memberikan pertolongan kepada orang tersebut dan orang tersebut dapat diselamatkan. Oke, Pak kita mungkin bisa sambil jalan dan lihat-lihat kantornya boleh nggak nih Pak? Boleh, inilah kantornya Damkar Belitung ya, yang seadanya ini. Wah, bapaknya. Kita kemana nih Pak? Boleh kita lihat dulu, nanti kita muter ya. Oke, boleh Pak. Ayo teman-teman kita ikutin, ada apa aja sini? Nah, inilah dapat kita lihat di sisi kanan ini. Oke. Di sisi kiri ini ya. Ini ada beberapa kelengkapan personil. Oke. Ya. Di belakang kita juga ada kelengkapan personil. Di atas juga ada kelengkapan personil. Yang dapat kita lihat. Mungkin kita ke kanan ya. Ke kanan boleh nih Pak. Oke.
Ada berapa banyak Pak personil Damkar Belitung nih? Kalau digabung dengan yang di tim TRC, karena kita gabungan kan, Oke. itu semuanya termasuk PNS-nya ada 56. Ada 56 orang ya Pak. Ya. Namun inilah kita punya beberapa armada Oke. untuk menanggulangi bencana kebakaran ini, baik yang kapasitas 5.000 liter ya. Mana Pak yang Yang ini 5.000 liter, Ini 5.000 liter, ya. Yang di sana oke. pun begitu juga. Dan ada yang kapasitas yang kecil, yang di sebelah ya. Nah ini kapasitasnya kecil. Oke. Nah ini yang bisa membantu kita memadamkan api, baik itu kebakaran di lahan, hutan maupun di rumah. Nah dan kita untuk tipe mobil ini ya Oke. ada 2. Tetapi mobil ini khusus untuk dalam kota. Kalau untuk kebakaran lahan kita sulit untuk mengoperasionalkannya, ya, mengingat mobilnya besar dan medan yang ditempuh itu agak berat. Jadi kita menggunakan mobil tangki dan mobil tua satunya itu kami bilang mobil tua karena Mobil sudah banyak tua. jasanya. Iya. Itu Sejarahnya tua sudah sekali. banyak itu ya Pak. Begitu. Oke. Sip. Nanti kita lihat lebih dekat boleh Pak? Nanti kita lihat mobil yang satunya ya. Oke. Nanti di sana ya Pak ya? Kita melihat. Ya. Boleh. Dan di sini ada beberapa juga APAR ya, alat pemadam api ringan yang kita punya. Yang kami upayakan untuk standby ya, membantu masyarakat dalam penanggulangan dasar ini, yaitu nah ini seperti pakaian-pakaian mereka ya. Ini pakaian mereka. Oke. Dan ini untuk melakukan penyemprotan di masa pandemi. Oh, desinfektan termasuk juga nanti ya Pak? Ya, jadi mereka pun berperan. Ini pun erat kaitannya dengan moto dari Hari Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-102, Oke. di mana pada tanggal 1 Maret ini merupakan peringatan Hari Pemadam Kebakaran ke-102, ya, di mana salah satu motonya bagaimana pemadam kebakaran dan penyelamatan ini bisa bertindak profesional, ya, mandiri dan melayani. Oleh karena itu dari aspek-aspek itu ada momentum-momentum yang harus ditekankan, seperti bagaimana gerak profesional dari tim pemadam kebakaran sendiri dan bagaimana peran daripada pemadam ini dalam menghadapi bencana non alam ataupun non kebakaran, seperti bagaimana kiprah daripada pemadam kebakaran ini di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, khususnya di Kabupaten Di Belitung. Kabupaten Belitung. Ya. Wah, luar biasa Nah, Pak. inilah. Mungkin minta personil. Ada apa nih Pak? Ya, ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh personil ya, bagaimana apa dan bagaimana yang ada di mobil ini ya. Mungkin nanti dapat dijelaskan Siapa nih? dari siapa? Minta operator sama drivernya. Mungkin Pak Abok bisa pakai ini. Nah, silakan Pak Abok nanti dijelaskan ini. Ya. Baik, ini ada beberapa panel nih untuk pengoperasian penyemprotan maupun pengisapan. Nah, di mana ini untuk khusus penyemprotan. Jadi kalau umpamanya ada penyemprotan, kita buka ke sini, Oke. baru buka ini, buka. Tarik. Nah, Oke Pak. tapi kerjasama dengan sopir. Nah, Kenapa Pak? Di depan ada juga pengoperasian. karena itu terkenali dengan PTO semua. Power take off. Jadi operasinya di setir semua, di sopir. Jadi kita beri kode lewat kaca, buka air, Oke. sopir mengerti, baru kita Dibuka. buka ini. Baru kita tarik selang, Oke. kemudian kita menunggu aba-aba yang di lapangan. Apakah sudah siap penyemprotan? Apabila mereka sudah beri kode, buka air, baru kita buka. Oke, berarti ini nanti terhubung sama selang, Selang, gitu. Selangnya bisa sampai berapa meter tuh Pak? 1 meter, satu sambungan itu 21 selang itu 20 meter. Kita punya, Lihat ke sana mungkin Pak. jadi Nah. satu selang itu 20 meter. Di mobil ini kita punya 10 selang. Jadi bisa 200 meter masih bisa terlayani oleh mobil ini. Oke, ini Bisa disambung. bisa debit airnya berapa banyak nih Pak? Ini 5.000 liter. 5.000 liter. Oke, Jadi luar biasa. umpamanya kita penyemprotan cuma cukup 1 selang, itu bisa sampai 1 jam baru habis airnya. Tapi kalau umpamanya kita pakai 2 cabang, itu 30 menit udah habis airnya, atau 20 menit kalau umpamanya gasnya terlalu besar kan. Tergantung kemudian medan yang kita- dihadapi ya. Tergantung misalnya medan yang dihadapi Pak. kita Oke.
yang di lapangan atau nozzleman minta apa-apa, tambah gas kan umpamanya, kita tambah gas. Kekuatan airnya. Tambah kekuatan air kurang sampai kan, kita buka gas. Oke. Nah, kalau yang ini fungsinya pengisapan air. Jadi ini kita tutup, ini lagi kita buka. Baru kita pasang selang di sini Untuk mengisi. ke air, pengisian. Nah, ini untuk pengisian. Oke. Dengan selang yang besar di atas ini. Nah, jadi Boleh simulasi. kembali lagi kuncinya di setir PTO. Oh, di PTO-nya nanti. Buka Oh. PTO, setir kan sopir melihat lewat kaca itu kan spion. Kita beri apa-apa nanti dibuka dia. Ini lampunya udah nyala. Lampunya udah nyala berarti PTO-nya udah hidup. Tinggal kita tarik framing. 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 Oke, luar Nanti biasa. umpamanya gagal dia akan buka suara sini. Framingnya gagal katanya. Nah, kita ulangi lagi. Kita ulang lagi, tarik lagi. Biasanya sih nggak gagal karena ini mobil baru. Cepat 5 menit udah selesai, udah penuh. Wah, luar biasa, Pak. Nah, ini mobil canggih termasuk nih. Ini yang canggih ya, Pak ya? Nah, sedangkan yang ini untuk pengaman mobil ini. Umpamanya mobil ini terjebak api. Terjebak api dia bisa dibuka ini. Ini dibuka semua. Oke. Dia menyembur mengamankan mobil ini sendiri. Depan, Jadi dari mobilnya keluar air keluar nanti. air. Jadi nggak kayak kejadian kemarin kan teman-teman Sempat kita. kejadian, Pak? Kejadian yang baru ini kan di luar kan. Oke. Mobilnya habis kebakaran hutan kan. Karena dia nggak punya pengaman kayak gini. Oh. Ini kan kalau kita buka nih. Ya ini bisa mengamankan. Bisa mengamankan mobil ini sendiri dari kebakaran. Dari kebakaran, luar Karena biasa. ini Yang terjadi di Riau baru-barusan ini ya. ini kan airnya keluar sendiri dia. Keluar langsung dari mobilnya gitu, Dengan Pak? catatan Ini. PTO-nya udah On. on. Udah on, oke. Pak, kita bisa lihat langsung simulasinya mungkin? Bentar kita mana dahulunya nih? Ya. Oke. Terima kasih, Bapak, penjelasannya. Dandro lah, siap Dandro. Nah, kita mulai lihat nih simulasinya kayak gimana sih kalau terjadi kondisi kebakaran. Nah, mereka bakal perlihatkan kepada teman-teman Facebook Live Pos Belitung nih. Dia mutar. Oke. Di belakang aja ini. Nah, turun masuk mobil, jalan. Bawa belakang aja, nyemper di belakang. Bisa kita lihat, wah. Ada berapa semuanya, Pak, jadi kendaraan kita nih di sini? Yang untuk tipe ayak ini ada 2. Satunya mobil tangki, Oke. satu Triton kecil, dan satunya mobil tua tadi. Jadi semua ada 5 lebih kurang. Ada 5. Oke. Memang kalau untuk melihat Belitung secara luas, itu sarana kita memang harus ditambah. Apalagi melihat struktur ataupun bangunan ya. Sekarang ini di Belitung sudah bertingkat. Oke. Seperti adanya hotel-hotel yang bertingkat, secara otomatis kami selayaknya mendapatkan sarana yang lebih canggih daripada saat ini. Untuk mengcover Belitung lah gitu ya, Pak? Nah, untuk mengcover Belitung, sehingga ya kita tidak meminta untuk terjadinya suatu bencana. Tapi kita harus Tapi kita harus senantiasa dan selalu siap sedia, karena kita tidak tahu resiko bencana kebakaran itu kapan terjadi. Nah, oleh karena itu kalau sebenarnya keuangan Pemda Belitung pun ya, memang kita perlu alat yang canggih daripada ini. sebagai antisipasi bencana. Iya, selain dari itu kita kan kecamatan Membalong, Badau Sijok itu kan jauh. Betul, Pak, silakan. Kecamatan Badau Sijok itu jauh. Jadi kita dalam SPM-nya itu kan kita dalam jangka waktu 30 menit itu sebenarnya kita sudah harus gelar selang. Ya. Tetapi karena jarak tempuh kita yang cukup jauh, nah ini merupakan satu kendala. Satu kendala kita sehingga dalam meningkatkan atau memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri itu, kalau untuk jarak jauh itu kita agak kesulitan. Nah, layaknya setiap kecamatan itu punya 1 unit minimal. Harusnya. Nah, Wah, ini teman-temannya sudah bersiap ya, Pak. Pak, tadi mungkin bisa disampaikan lagi buat teman-teman yang baru bergabung nih, kalau misalnya ada aduan, ada kebakaran atau tadi hewan masuk ke dalam rumah ya, itu bisa menghubungi kemana, Pak? Kalau ya, jadi bisa datang langsung ke pos Damkar atau ke pos BPBD yang di Jalan Anwar, atau telepon ke 0719 113.
0719113. Ya. Oke. Nanti langsung terhubung dan tim kita siap turun langsung ke lapangan ya, Pak? Iya. Itu kecamatan di seluruh Belitung atau seperti apa, Pak? Kabupaten Belitung. Oke, di Kabupaten Belitung bawahnya, Ya, Pak ya? Kabupaten Belitung. Oke, luar biasa. Nah itu tadi buat teman-teman Pos Belitung, kalau misalnya nanti ada pengaduan, ada terjadi kebakaran atau bencana dan juga tadi hewan masuk dalam rumah, bisa datang langsung ke kantor BPBD di Jalan Anwar, Tanjung Pandan, atau juga tadi menghubungi kontak di 07191113. Ya. Oke. Nanti ada butuh data apa biasanya Pak dari pelapor mungkin? Untuk kita memastikan bahwa pelapor itu tidak main-main dalam memberikan laporannya, biasanya kita minta nomor KTP atau nomor telepon dan juga nomor telepon yang bersangkutan. Karena kerap kali petugas kami di piket ini mendapatkan telepon bodong. Oke. Nah, ya. Jadi seringkali kami sudah berangkat, dia mengatakan misalnya terjadi kebakaran di Kampung Baru Sijuk. Nah, tim udah turun nih tim Pak udah ya? turun sampai di sana tidak terjadi kebakaran. Nah, untuk Jadi itu jangan dipakai untuk main-main ya Pak ya? Dipakai untuk main-main ya istilahnya. Mari kita lebih fokus, lebih apalah ya, agar kerja dari tim pemadam kebakaran ini bisa efektif dan efisien gitu. Oke, tuh jadi teman-teman untuk tadi nomor HP-nya jangan sampai disalahgunakan. Tentunya itu harus digunakan dalam kondisi darurat pastinya gitu ya Pak. Mungkin nanti pasang pakaiannya di mana Pak Toto untuk prakteknya? Di atas. Oh ya, mungkin nanti silakan ya untuk Ke atas. Oke, baik, siap. Lewat tangga depan kali ya? Oke, baik. Nah, silakan ikut danrunya. Ini danru sekarang ini, danru piketnya Pak Toto sekarang. Oke, baik. Kami langsung ke atas berarti Pak. Oke, kita nanti mau lihat simulasi dari teman-teman tim damkar nih. Jadi sekarang kita menuju ke bagian atas kantornya. Di sebelah sini. Biar makin jelas dan teman-teman juga bisa menyaksikan langsung seperti apa nanti simulasi ketika ada panggilan darurat yang menghubungi teman-teman damkar. Kita akan menyaksikan langsung. Di mana gitu Pak? Di sini. Oke. Siap. Nah, kita bisa lihat di sini ada teman-teman. Selamat sore Bapak. Boleh perkenalkan satu-satu mungkin namanya? Bapak siapa? Nama saya Herudin. Bapak udah berapa lama Pak bertugas? Saya yang paling senior di sini sekitar 17 tahun, 2004 mulainya. Pak mungkin boleh dikenalin satu-satu teman-teman Nah, ini? ini Pak Edo. Dari sini saja boleh Pak. Nah, Ini Pak Edo. ini Pak Edo, oke. Kemudian sebelah Pak Edo, Sebelahnya Pak Setiawan. Pak Setiawan, Itu Pak Hari Saptian. Yang ini Pak Heri. Heri, Dan ini Pak Yayanto. Oke. Pak, buat Bapak nih, sebagai yang sudah senior Pak, mungkin ada cerita sedikit pengalaman selama bertugas Pak yang paling berkesan mungkin buat Bapak sendiri. Yang paling berkesan mungkin yang paling terlama ya, penyemprotan itu di toko Damai Simpang Lampu Merah ini. Iya. Dari jam 12 malam sampai paginya jam 10 lagi. Jadi sekitar 10 jam. Habis airnya mobil kecil itu yang kapasitas 3 ton itu 15 kali bolak-balik. 15 kali bolak-balik. Terus yang 10 ton 10 kali bolak-balik. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa gitu kan. Selama 10 jam turun ke lapangan memadamkan api, Pak. Luar biasa itu tadi pengalaman dari Pak. Mungkin bisa dijelaskan nih dari pakaiannya tuh ada apa saja yang digunakan biasanya? Kalau ini helm pengaman kepala, kalau ada ketimpa pohon atau ketimpa ranting atau ketimpa plafon yang roboh bisa menahan kepala. Oke. Nah, kalau sedangkan ini kaca fungsinya untuk menahan asap kan. Kemudian ini pengaman telinga dan leher. Oke. Dan baju ini baju anti panas, bukan anti api, anti panas. Jadi dia bisa menahan panas. Kemudian sepatu, kalau sepatu anti api, anti api. Anti api. Iya. Ini pokoknya peralatan lengkap yang harus Kemudian digunakan. sarung tangan anti api. Sarung tangan anti api. Itu bisa memegang. Jadi sarung tangan ini bisa memegang benda-benda yang terbakar. Umpamanya kita penyelamatan. Nah, jadi bisa megang yang benda terbakar.
Selang ini untuk ini untuk Masker ya Pak? masker dari tabung udara murni atau SCBA. Oke. SCBA. Jadi ini udara murni apabila penyemprotan terkendala asap yang tidak memungkinkan untuk dimasuki dalam posisi normal gitu kan. Jadi kita harus memakai oksigen Harus menggunakan atau masker. udara murni. Nah, itu fungsinya. Sama yang kedua. Jadi setiap regu itu pasti ada dua yang karena tidak bisa berdiri sendiri, harus ada yang nozzleman dan yang pembantunya. Oke. Nah, biar Jadi nanti bertugasnya berdua gitu nih Berdua, Pak ya? di depan. Oke, siap, mantap Pak. Mungkin kita bisa lihat simulasinya, boleh Pak? Nih, sebagaimana nih? biasanya sering nanti kita nggak nambah laporan, sopir lari penunjuk, seringnya kita siap dari atas, baru kita terjun dari atas. Oh, terjun langsung dari atas sini ke bawah gitu Pak? Karena ini kan tempat istirahat ini kan. Oke, berarti nanti kami turun dulu Kak, paling Pak ya? Iya. Kami turun dan mungkin teman-teman bisa... Mendengar kode dari sopir, Oke, kode dari langsung sopir. bunyikan sirine. Biasanya kalau udah tahu bahwa itu ada kebakaran, langsung kami pakai baju lengkap, baru terjun. Baru terjun ke lapangan. Iya. Oke, kita lihat nanti kami turun dulu ke bawah sambil silakan ya Pak, siap-siap semuanya. Nah, itu tadi kita juga udah berbincang-bincang kepada petugas yang akan turun ke lapangan dan mereka sudah mengenakan berbagai peralatan tadi. Bisa teman-teman lihat sebelumnya. Dan ini saat akan turun ke lapangan, mereka yang bersiap di atas itu menunggu aba-aba dari supir, kemudian mereka akan turun. Nanti kita akan saksikan langsung seperti apa. Nah, di sini kita akan menyaksikan simulasinya. Sudah Pak? Ya. Langsung aja ke dalam. Langsung boleh. Sebentar. Nah, jadi ketika terjadi darurat kondisi kebakaran atau nah, dari mobilnya ini sudah bersiap menyalakan sirine dan tim dari pemadam kebakaran yang tadi di lantai 2 mereka turun dan mereka sigap di posisinya masing-masing, di mana ada tiga orang yang sudah tadi tim turun ke lapangan dan mereka langsung berangkat menggunakan kendaraan pemadam kebakaran dan mereka akan menuju lokasi kebakaran dimanapun di Kabupaten Belitung. Nah, seperti itu tadi simulasinya. Seperti ini simulasinya ketika terjadi kondisi darurat kebakaran, di mana tim yang tadi terdiri dari 6 orang, mereka segera berangkat dan setibanya di lokasi, mereka akan segera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan yang sudah tersedia di mobil pemadam kebakaran. Bisa kita lihat, inilah simulasi yang sedang dilakukan oleh teman-teman dari tim pemadam kebakaran Kabupaten Belitung. Bapak bisa sambil dijelaskan mungkin apa yang sedang tim kita lakukan? Di sini ada Bapak Henry tadi dari Kepala BPBD. Ya, kita melihat bahwa begitu mereka sudah sampai di TKP, Oke. mereka langsung mencari posisi di mana layaknya kendaraan itu harus ditempatkan, sehingga mereka mudah untuk melakukan gelar selang dan melakukan penyemprotan. Nah, dari mulai standar pelayanan minimal yang ditetapkan itu,
Jadi mulai kita terima informasi baik melalui telepon maupun laporan langsung sampai mereka gelar kabel ini, gelar selang ini, Iya. itu paling lambat 30 menit 30 mereka sudah menit. harus melakukan penyemprotan. Dan ini mereka sedang melakukan penyemprotan ya Pak? Dan seperti inilah simulasinya teman-teman Facebook Live Pos Belitung bisa kita saksikan. Jadi setelah mendapat laporan, Nah, kita lihat tangan Oke. operator di lapangan meminta tambah kecepatan air tadi kita melihat. oke. Nah, Seperti ini ya Pak. ya. Oke. Jadi kita melakukan penyemprotan dengan dua nozzle, ya, Iya. dengan dua pipa, dengan dua selang. Ini yang kita lakukan. Mengingat mungkin dalam skenario ini api yang dihadapinya cukup besar, ya. Iya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan dua nozzle. Dua nozzle dan ada 6 Ya. dan ada 6 petugas yang turun biasanya Pak. Iya. Minimal satu unit ini harus memiliki 6 personil. 6 personil. Inilah yang skenario yang dilakukan apabila terjadinya kebakaran di lapangan. Biasa. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa seringkali pada saat mobil damkar itu berada di jalan raya, nah ini masyarakat belum memahami bahwa seharusnya masyarakat untuk dapat menepikan, meminggirkan kendaraannya atau mempercepat laju kendaraannya, memberikan kesempatan kepada petugas damkar untuk berjalan dengan cepat, mengingat kebakaran itu per detik itu bisa merugikan berbagai hal. Oleh karena itu juga saya himbau agar apabila ada mobil pemadam kebakaran di jalan raya, bila kita sedang berada di jalan raya, maka segera untuk meminggirkan kendaraan dengan harapan untuk dapat memberikan laju kepada Mereka menuju ke Iya, lokasi menuju ke terjadinya lokasi. kebakaran gitu Pak. Begitu. Nah seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Henry buat teman-teman yang mungkin sekiranya nanti melihat pemadam kebakaran sedang berada di jalan raya dan kalian sedang berada di posisi juga di jalan raya, agar sebaiknya segera meminggirkan kendaraan agar tim bisa menuju ke lokasi dengan cepat. ya. Baiklah, Bapak terima kasih banget sudah menerima kami, kehadiran kami dari tim Pos Belitung dan menunjukkan bagaimana simulasi dari teman-teman damkar. Baik, terima kasih. Dan dalam kesempatan ini pula saya menghimbau kepada masyarakat agar satu, jangan main-main dengan api, baik di dalam rumah, baik di dalam berkebun, maupun melemparkan puntung rokok ke pinggir hutan. Karena itu berdampak besar untuk terjadinya kebakaran. Dan bagi ibu-ibu jangan coba-coba meninggalkan kompornya yang lagi, meninggalkan rumahnya yang kompornya lagi hidup. Oke. Nah itu. Dan pada kesempatan ini pula saya Henry Suzanto, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung, mengucapkan kepada seluruh pemadam kebakaran dan penyelamatan dimanapun berada, Iya. Dirgahayu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-102, ya, Damkar Jaya. Wah, itu tadi teman-teman Terima kasih. Facebook Pos Belitung. Terima kasih Bapak. Baiklah, sekian Facebook Live kali ini dan nanti kita akan berjumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jangan lupa terus saksikan nanti kehadiran kami di Facebook Live Pos Belitung. Sekian untuk hari ini. Saya Adelina Nurmalitasari bersama tim Pos Belitung. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore.